Waktu gua live ada yang ngomong katanya bangkrutnya toko buku adalah awal dari bencana sebuah bangsa. Kok gua nggak setuju ya? Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian nggak perlu lihat visualnya, kalian bisa gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan kegiatan kalian. Dan kali ini kita akan ngobrolin tutupnya toko buku dan minat baca orang Indonesia. Pertama-tama turut berduka dulu buat para toko buku yang makin kesini makin banyak yang tutup. Gue dulu adalah consumer setia kalian karena gue bisa baca komik di sana. Terus kalau gue ngumpulin duit gue bisa beli ke sana. Tapi sekarang gue lebih prefer beli online. Dari toko buku kalian juga, cuman beli online aja gitu, malas datang. Tapi kita akan fokus ke pembahasan apakah benar tutupnya toko buku adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa. Oke, gua akan bedah kalimatnya dulu ya. Mungkin masuk orang yang ngomong ini adalah, ya toko buku itu kan pusat ilmu pengetahuan gitu, dimana orang akan datang gitu untuk mencari ilmu pengetahuan gitu, untuk membaca, untuk mencerdaskan, untuk memberikan pengetahuan umum dan lain-lain dan lain-lain. Makanya ini adalah sebuah pertanda atau simbolisasi atau sebuah cenayang untuk masa depan bahwa sebuah bangsa bisa kacau balau nih kalau sampai sebuah toko buku aja bisa tutup. Berarti minat baca atau minat membeli buku, minat mengasah ilmu pengetahuan di suatu bangsa itu udah nggak ada. Oke lah, itu bisa menjadi sebuah premis yang bagus, tapi sejujurnya gue nggak setuju sama premis itu. Karena menurut gue, tutupnya toko buku itu bukan pertanda, bukan semacam awalan gitu. Justru tutupnya toko buku adalah akibat dari kacaunya minat baca di sekitar kita. Gue pernah nge-tweet kayak gini gitu, bahwa orang-orang tuh ngebedah kenapa toko buku bisa bangkrut tuh, tapi mereka lupa gitu faktor utama mengenai buku itu sendiri. Indonesia, negara yang banyak warganya ini, itu minat bacanya dikit. Udah minat bacanya dikit, sekalinya ada minat baca, belum tentu mau beli bukunya. Udah punya minat baca, udah mau beli bukunya, belum tentu beli bukunya yang bener, malah yang bajakan atau malah tinggal nyari yang gratisan. Udah ada minat baca buku, udah ada minat baca buku dan mau beli buku yang legal, tapi apakah buku yang legal ini adalah buku-buku yang bisa diakses sama mereka secara harga? Dalam artian ternyata harganya murah. Ternyata pas sampai ke toko buku mahal banget, gak ada duitnya. Tutupnya toko buku itu bukan karena ABCD juga gitu loh. Melainkan faktor utamanya tuh kalian ada yang kayak gak mau berdamai gitu ke fakta bahwa sebagian besar masyarakat kita itu gak mau baca buku dan gak mau beli buku. Terus banyak yang denial, banyak bilang, sotoy lu, sok tahu mana data segala macam. Enggak, gue masih mau baca buku. Itu tuh elu gitu loh. Gue gak tahu kenapa, ini gue gak ada datanya, gue gak ada sensusnya, tapi gue yakin kok. Gue yakin dari melihat sekeliling aja, gue yakin banget emang minat baca kita tidak seimbang dengan jumlah buku. Ya balik ke basic ekonomi kan, demand versus supply. Supply-nya banyak, ada toko buku banyak banget di mana-mana gitu. Ada juga yang toko buku independen, ada yang toko bukunya offline dan online, ada yang online doang, ada yang offline doang gitu, ada yang dari komunitas dan lain-lain. Numpuk tuh supply. Demand-nya apakah sebanyak supply? Dan dari demand-nya apakah mampu nge-reach harga supply? Gua akan balikin semua lagi ke ekonomi sih. Ya kita harus berdamai bahwa market tentang orang yang suka baca buku dan hobi beli buku dan koleksi buku tidak sebanyak itu. Mari kita sedikit berandai-andai dan berimajinasi lagi gitu. Udah berapa banyak ya toko buku gratis, tau gak lo yang teman-teman yang bikin taman baca gitu kan, komunitas baca dan lain-lain. Apakah peminatnya sebanyak e-sport? Emang gue ambil contoh ekstrim aja gitu kan. Ini adalah masalah minat gitu, masalah preferensi gitu. Yang satu ekstrakurikuler dalam artian ya lu nggak ikutin pun nggak masalah gitu. Yang satu sebenarnya berdampak langsung sama kegiatan akademik lu, yaitu hobi membaca buku gitu. Banyakan mana? E-sport atau klub baca buku? Banyakan mana? Taman baca buku gratis atau jual beli diamond? Bahkan diamond nggak gratis. Mungkin ya YouTuber atau konten kreator bagi-bagi gratis, tapi ya you get my point. Tapi bang, emang gue minat baca nih, gue pengen baca buku nih, tapi ya memang kok harga buku-buku tuh mahal gitu kan, nggak mampu gue belinya dan lain-lain gitu. Oke, kita akan berdamai sama fakta itu kalau banyak buku bagus, buku ori itu kemahalan. Yang dimana ini harusnya balik ke negara nih ya, ini mau gimana nih buku kemahalan yang dimana negara mau SDM-nya bagus, katanya bonus demografinya bagus, tapi ya buku mahal untuk mereka pelajarin. Oke lah, itu kita singkirkan dulu ya. Tapi lu tau gak sih, udah ada solusi di depan mata gitu loh. Banyak banget tadi yang gue udah sebutin gitu, taman baca gratis, komunitas pinjemin buku, klub baca dan lain-lain, itu mereka tuh tuker-tukeran buku gitu, saling baca buku. Dan gue yakin banget ya, stereotipikal dan kayak ngegeneralisir gitu, tapi anak-anak yang klub buku itu mereka santai kok untuk dipinjem bukunya sama lu gitu. Dan tentu saja solusi yang paling ada dari dulu di depan mata kita, perpustakaan, yang dimana you literally can borrow a book for free. Lu bisa minjem buku gratis. Terakhir gue inget minjem buku di perpus mana-mana masih gratis ya. Ada yang berbayar tapi beberapa koleksi, ada yang berbayar kalau telat gitu. Tapi in general kita bisa bilang perpustakaan itu lu bisa baca buku mahal itu gratis.
Apakah mereka meminjam buku itu? Apakah masyarakat meminjam buku itu? Apakah yang minjam buku itu bukan cuma mahasiswa tapi orang-orang lain gitu? Apakah mahasiswa yang suka minjam buku di perpus kampusnya itu hanya berfokus sama kejurusannya gitu, keahliannya gitu? Misalnya dia anak filsafat terus tiba-tiba iseng baca sipil, atau anak kedokteran iseng-iseng tiba-tiba baca filsafat, atau anak kedokteran tiba-tiba iseng baca buku-buku di perpus tentang hukum. Semua balik lagi kan ke omongan gua mengenai minat baca dan kemauan baca dan daya beli. Bukan masalah bukunya kemahalan dulu. Iya, itu bukan yang kemahalan, tapi udah ada solusi nih tentang buku-buku yang mahal nih. Tetap masih gitu loh. Berarti kan kita coba mengakar lagi nih masalahnya apa, dan gua akan selalu ke argumen gua kalau minat baca kita rendah. Udah itu fakta lapangannya, masyarakat kita nggak suka baca buku. Nah, ini yang pengen gua detailin lagi ya, bahwa gua koreksi omongan gua bahwa bukan masyarakat kita minat bacanya rendah. Masyarakat kita minat baca terhadap buku atau literasi, pengetahuan atau sains yang rendah. Itu beda ya. Kalau ngomongin soal baca doang, membaca, masyarakat kita itu membaca. Itu thread Twitter tentang konten kreator bermasalah, influencer bermasalah itu ya, semua detail lu bacain gitu ya. Ada drama ini perselingkuhan ya, oh ini dibacain sama mereka lengkap gitu kan. Konten kreator bikin klarifikasi di story sampai tulisannya kecil banget, lu kayak mesti nge-zoom lagi gitu, lu screenshot terus baru zoom lagi di galeri gitu. Dibaca. Minat baca kita ada. Pertanyaannya, baca apa? Nah, itu yang menurut gua nggak menjadi kayak semacam apa ya, pengidentifikasian masalah yang menurut gua lebih konkret, jelas, dan realistis gitu. Minat baca kita banyak, tapi apa yang dibaca? Itu dulu. Belum lagi ntar gua tarik, minat baca banyak, tapi paham nggak apa yang dibaca? Tingkat literasinya gitu kan. Bisa kok orang baca buku Republiknya Plato, buku apa, Homo Deus, dan lain-lain gitu. The Secret. The Secret. Paham nggak mereka sama yang mereka baca? Atau bahkan ke level selanjutnya, mereka bisa kritis nggak sama yang mereka baca? Mereka bisa merasa, kok ini buku kayaknya ada yang keliru ya? Ya kalau baca doang ya baca gitu loh. Paham belum tentu, apalagi mengkritisi buku itu. Dan menurut gue ini kan, makanya gue suka menggaungkan bahwa S1 itu wajib skripsi menurut gue ya. Karena itu adalah bukti kalau lu bisa bukan cuma membaca dan menghabiskan bacaan lu, tapi mengkritisi apa yang lu baca menurut gue ya. Jadi ya, minat baca kita banyak, tapi apa yang dibaca? Terus lanjut, setelah dibaca, mereka paham nggak apa yang dibaca? Kacau kan? Toh, kaum wibu sekarang kurang banyak apa, lihat event Jepangan itu udah bertumpuk di mana-mana, seminggu bisa 2 event bersamaan dan lain-lain. Mereka semua apa? Pembaca manga, ya kan? Itu manga dibaca, berarti minat baca ada. Pertanyaannya, baca apa? Toh, gue juga baca manga. Nah, disinilah gue akhirnya ketemu sebuah rumusan ide yang menurut gue bisa menjelaskan masalah ini dengan lebih konkret dan jelas gitu loh. Menurut gue, permasalahannya bukan di minat baca, bukan di apa yang dibaca. Harusnya kalimatnya seperti ini: minat masyarakat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan, terhadap sains yang kurang. Itu problemnya. Karena menurut gua, ilmu itu bisa didapat gak hanya dari buku gitu. Ya, main source-nya buku gitu. Tapi kita bisa dapetin itu di berbagai macam media lain gitu. Jurnal, berita. Jadi bisa nonton YouTube, nonton TikTok gitu, nonton PBS, nonton TED, nonton Vsauce gitu. Apa jadinya ketika orang-orang berlompat bersamaan di bumi gitu? Apakah nanti buminya hancur? Kenapa manusia itu ciuman? Bagaimana cara menghitung tidak terbatas alias infinity? Itu bukan buku, itu video YouTube. Nah, balik lagi kan ke gua gitu. Kalau minat baca ya bisa aja semua orang ternyata minat bacanya udah besar gitu, tapi minat bacanya ke apa? Ke apa yang dia baca gitu kan? Kalau yang dia baca adalah hal yang sampah, ya tidak menyelesaikan masalah utamanya kan? Jadi daripada kita ngotot kiri kanan untuk meningkatkan minat baca generasi baru, generasi lama, generasi sekarang, minat yang harusnya kita tanamkan adalah minat terhadap ilmu pengetahuan. Mau dia dapatnya dari buku, dari video, gue nggak peduli. Setidaknya dia mulai membuat otaknya menjadi paham bagaimana dunia ini bekerja, yang otomatis sebenarnya ya, kalau misalnya mereka udah terbiasa sama mencintai ilmu pengetahuan, filosofi, itu terjemahan filosofi kasar kalau kalian belum tahu, philo and sophia gitu. Mereka akan otomatis mencari buku. Mereka akan memanjiri toko buku. Mereka akan ke perpustakaan, ke taman baca. Klub buku itu udah bukan lagi apa ya, eksklusif di ekskul atau di komunitas gitu. Bahkan mungkin per RT tuh ibu-ibu ada klub buku gitu. Karena yang dicari bukan minat baca, tapi minat terhadap ilmu pengetahuan. Yang dari ilmu pengetahuan itu bisa geser-geser gitu. Tiba-tiba dia minat sama animenya, dia minat sama fashion, dia minat sama 3D, animasi, dia minat sama olahraganya, dan lain-lain. No problemo menurut gua. Tapi akarnya yang diperbaiki bukan minat bacanya, tapi minat terhadap science. Itulah kenapa konspirasi itu selalu akan lebih menyenangkan di mata manusia gitu. Jadi minat baca kita udah jelas lah, di PBB pernah dikasih riset gitu kan, tingkat literasi kita, bahkan bukan minat baca aja gitu, tingkat literasi. Tingkat literasi itu tingkat bagaimana lu punya ini tuh memahami teks gitu loh, memahami yang lu baca gitu. Lu bisa aja baca tapi belum tentu lu paham kan, seperti yang gue udah bilang tadi gitu. Rendah, kacau, peringkat berapa kita? Kayak hampir 100 ya. Lu paksa baca, lu paksa semua orang wajib baca, satu hari satu buku, satu hari satu bab pun percuma. Ya mungkin ada sedikit perbaikan
menyelesaikan lah. Tapi ngapain lu pilih jalur paling sulit kalau lu ada jalur yang paling gampang dan lebih jelas menyelesaikan masalah, yaitu fokus perbaikan ke minat anak muda, anak tua, anak baru lahir ke ilmu pengetahuan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kok ini bekerja begitu? Kok ini bekerja begini? Orang-orang tuh cinta konspirasi karena konspirasi tuh renyah buat dikunyah gitu. Dan mereka tuh baca, mereka tuh nontonin, mereka tuh ngikutin, mereka tuh bener-bener gali dalam gitu. Kok bisa orang mendarat di bulan? Gak mungkin nih konspirasi nih gitu. Minat baca mereka tinggi, tapi mereka nggak bisa kritisi apa yang mereka baca. Gimana dong? Bahkan orang yang percaya sama law of attraction aja mereka dapat itu dari baca buku kan, kebanyakan orang gitu, dari buku itu kan. Tapi apakah yang mereka baca itu bisa mereka kritisi? Nah, kacau kan? Dan sebenarnya solusinya depan mata kan? Minat terhadap ilmu pengetahuan, terhadap science. Lu pengen punya anak yang pinter, rajin, dan berprestasi gitu, dan jadi suka baca buku gitu. Ya, gimana kalau bapaknya bukannya baca buku malah nontonin video konspirasi The Simpsons gitu. Terus di waktu luang, your turret has been destroyed, an ally has been killed, maniac. Ya anaknya ngikutin bapaknya. Terus debat antara suami istri itu debatnya adalah kamu yang selingkuh gitu. Padahal mereka bisa cek CCTV jam berapa gitu. Terus siapa yang mulai pertama gitu, by empiris evidence gitu. Tiba-tiba pintu ketutup sendiri. Statement yang keluar pertama adalah, wah kayaknya yang nunggu nggak suka nih. Bukan malah ngecek, oh ininya longgar, oh berat di sini lebih berat, jadi kalau dia kebuka nanggung ini dia bakal debrak nutup gitu. Terus lu pada penasaran gitu, kenapa anak lu kok nggak mencintai ilmu pengetahuan? Apakah dialog tentang ilmu pengetahuan sering bermekaran di keluarga lu? Nah, ya jadi itulah ya pendapat gue mengenai yang katanya bilang tutupnya toko buku adalah tutupnya atau kiamatnya sebuah bangsa gitu. Menurut gue enggak, itu bukan awal, itu adalah step lanjutan dari yang udah-udah gitu. Ketika minat terhadap ilmu pengetahuan bukan minat baca, itu sudah lagi tidak menjadi obrolan di masyarakat gitu. Kita lebih ngobrolin gimana caranya gacor ya. Nih gacor nih, pakai slot nih, gacor nih dengan cara apa ya kan, karena ilmu pengetahuan tuh. Karena ilmu pengetahuan tidak ada di sekitar kita conversationnya. Wah, kalau gue sih jam segini nih gacor gitu kan. Lu pakai HP ini biar gacor gitu. Padahal kausalitanya, maksudnya kayak hubungan antara ini sama ini gitu, HP ini sama lu bermain judi online yang dilarang negara ini bisa sukses tuh gimana gitu loh. Jamnya gitu kan, kalau ini segala macam gitu. Kalau buat bercandaan kayak gacha Genshin gue masih ya udahlah gitu kan, buat seru-seruan gitu, buat comedy purpose gitu. Dan mereka pun yang gacha jam 3 pagi juga udah tahu gitu, it's useless gitu. It's all about rate kan. Padahal udah ajarin probabilitas loh di SD kalau nggak salah gitu. Tapi tetap aja diturutin, dia ganti handphone, dia biar gacor dan segala macam gitu. Bayangin kalau misalnya dia sudah terbiasa dengan ilmu pengetahuan gitu. Ya mungkin dia bahkan udah nggak perlu ganti HP dan nggak bakal judi karena dia tahu probabilitas gitu loh. Nggak mungkin bandar kalah gitu loh. Nggak mungkin ini di game didesain yang kita nggak ikut ngedesainnya gitu bisa membuat lu I don't know kaya raya gitu. Atau berbagai macam hal yang lain gitu. Ada anak nggak keluar rumah gitu ya. Keluarnya cuma sesekali terus tiba-tiba bisa beli motor baru dan lain-lain gitu. Sentimennya apa langsung? Babi ngepet gitu kan. Kenapa tiba-tiba langsung babi ngepet gitu? Kenapa nggak dikepoin? Ternyata pemuda ini menemukan sebuah bisnis baru, sebuah pekerjaan baru yang mungkin masyarakat sekitar bisa tiru gitu. Ternyata dia freelance editor, dia freelance designer gitu. Yang mungkin masyarakat setempat bisa Pak RT-nya bilang, "Wah, kamu udah pakai aplikasi apa kok? Warga saya belum ada yang tahu nih." "Wah, Pak, saya pakai aplikasi baru ini, Pak, dibantu dengan bla bla segala macam." "Wah, kalau gitu ini ibu-ibu juga bisa kerjain nih kayaknya nih dan bisa menjadi tambahan nih buat ibu-ibu nih menjadi freelance bla bla segala macam." Coba, kenapa kita tidak ada dialog itu di masyarakat? Karena babi ngepet lebih populer. Ya udahlah, gue tetap ada di prinsip gue bahwa bukan minat baca yang mesti ditambah, minat terhadap ilmu pengetahuan. Minat terhadap daya kritis, daya skeptis, daya ngebedah sesuatu gitu loh, daya coba cari tahu gitu, penasaran gitu, curiosity. Ya curiosity lu, kalau curiosity terhadap gosip influencer ya tetap lu curiosity kan gitu loh. Influencer ini selingkuh sama siapa, yang ini gundiknya siapa gitu, curiosity sih. Ya tetap, makanya gue nggak suka pakai kata curiosity, gue tarik deh. Tetap minat terhadap ilmu pengetahuan, dah itu base-nya, itu core-nya, itu root-nya, itu akarnya, radikalnya terhadap isu ini. Dan ya kembali ke nuansa sedih bahwa ya cukup sedih lah toko buku tutup gitu. Dan ini bukan yang pertama gitu. Banyak banget beberapa sebelumnya toko buku juga udah mulai tutup, gulung tikar terutama pada saat corona. Ya kesedihannya karena mengingatkan lagi bahwa minat baca Indonesia tidak mampu menyelamatkan toko buku. Urusan harga, urusan limited edition, urusan originalitas itu nanti kita bisa obrolin. Tapi selama negara yang punya kewajiban untuk, nggak tahu nih ya, bonus demografi kita mau diapain gitu ya, tidak meningkatkan ketertarikan dan menjadikan hal yang biasa untuk berbicara tentang ilmu pengetahuan di ranah akar rumput, di ranah masyarakat, gue tidak akan kaget akan ada banyak toko buku tutup lagi. Bayangin toko buku survive gara-gara sekolah atau kampus doang gitu. Gara-gara ada orang yang bersekolah doang. Bukan gara-gara ada orang yang hobi, masyarakat yang hobi, komunitas-komunitas yang emang banyak mencari buku-buku langka untuk dipelajari, untuk saling berlomba dalam ilmu pengetahuan. Buat yang suka sama konten gue dan pengen support gue langsung, kalian bisa klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan dan salah satu keuntungannya adalah ya kayak gini, chat kalian bisa selama gue lagi syuting dan memunculkan video dan kalian bisa nonton videonya, ada chat kalian dan berbagai macam keuntungan lainnya. Atau kalian bisa donate kayak gini untuk support langsung gue melalui Saweria, link ada di deskripsi di bawah. Dan
Dan ya, thank you semua yang udah support gue, yang udah mendukung gue. Tapi seperti biasa, gue bisa aja salah kan. Gue nggak pakai data nih, nggak ada jurnalnya di mana nih, no jurnal buku-buku referensi omongan lu nih. Ini hipotesa gue yang bisa saja keliru. Jadi kalau misalnya kalian ternyata menemukan jurnal yang ternyata enggak, no, literasi Indonesia udah peringkat 1 di dunia gitu kan. Minat baca dan minat ilmu pengetahuan ternyata udah peringkat 2 gitu. Gue yang tidak tahu gitu kan. Itu toko buku tutup karena salah manajemen gitu, bukan karena minat baca yang kurang gitu. Lagian tadi di depan rumah gue, no, itu udah ada tuh orang yang keluar rumahnya jarang tapi tahu-tahu udah beli mobil baru gitu. Ketua RT-nya langsung meminta dia untuk ngajarin gitu gimana cara jadi programmer, jadi mengerti Python, C++ dan lain-lain, no gitu. Nggak dituduh babi ngepet gitu. Bisa saja saya salah kan. Silahkan kalian komen dan debatkan di kolom komentar di bawah. Ya, semoga minat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan tiap tahunnya makin bertambah. Dan ini tugas siapa? Bukan tugas gue, bukan tugas lu pada. Ada yang bertugas nih, ada yang berkewajiban terhadap hal ini nih ya. Ini PR siapa nih? Ayo. Dan tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound.